Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya supaya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam mari kita panjatkan ke junjungan alam yakni Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Ciseru yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi budaya positif. Hari ini alhamdulillah dari SDN Postasari ada guru yang mengikuti CGP yang insya Allah akan memaparkan materi tentang desiminasi budaya positif. Untuk saya di sini akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu acara inti tentang pemaparan materi, yang keempat kesimpulan, yang kelima doa, terakhir tutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Bapak Kepala SDN Postasari, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa man. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah, guru-guru yang pada kesempatan ini alhamdulillah kita ikut berpartisipasi pada acara definisi budaya positif. Untuk itu mudah-mudahan acara ini membawa berkah khusus bagi peserta dan juga kepada kita semua, dan mudah-mudahan pada masa yang akan datang waktu yang baik kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Guru yang insya Allah pada sebentar lagi akan ada kelebihan, akan naik ilmunya melalui budaya ini, dan selanjutnya mudah-mudahan anak khususnya di SDN Postasari, SDN Ciseru bisa lebih maju, lebih baik, bisa berkah. Dan pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah di SDN Postasari sangat mendukung dan mendoakan mudah-mudahan kita semua selalu sukses dalam mengajar kepada anak-anak di sekolah masing-masing. Begitu supaya tidak terlalu menghabiskan waktu, maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyaksikan, menyimak. Mudah-mudahan yang disimak ini menjadi bekal dan menjadi pelajaran dari kita semua, dan bagi peserta destinasi pusat produksi kita calon guru penggerak angkatan 9 ini tambah baik, tambah barokah,
selalu dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, maka saya dulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Yadi Mulyadi SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Pustasari dan juga kepada Bapak Ibu dari SD Cisere, terutama Ibu Kepala yang sudah memfasilitasi saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti saya akan paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya memaparkan mengenai diseminasi budaya positif, saya di sini digarisbawahi bukan untuk menggurui Bapak atau Ibu di sini. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu di sini pasti sudah mengetahui apa itu budaya positif. Nah, namun di sini kita hanya sharing, berbagi diskusi mengenai apa yang telah saya dapatkan ketika belajar di calon guru penggerak tersebut. Nah, mungkin untuk urusan waktu saya akan mulai saja acara ini. Baiklah, kemarin ketika saya mengikuti program guru penggerak itu ada modul yang materinya itu mengenai budaya positif. Nah, di sini saya akan membahas apa itu budaya positif. Sebelum masuk ke materi, di sini ada pendahuluan. Kita semua tahu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak pendidikan untuk kita. Yang mana ketika zaman penjajah Belanda, beliau yang mendirikan sekolah taman siswa yang tujuannya apa? Untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ketika itu. Kemudian taman siswa tersebut mempunyai slogan yang sampai sekarang kita pakai, Tuturi Handayani. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemayan bibit. Agar bibit itu bisa berkembang dengan baik atau secara maksimal, maka petani harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, kemudian memelihara pupuk dan juga air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang dapat mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, ini yang diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa sekolah ini diibaratkan adalah sebagai tanah tempat bercocok tanam. Anak itu diumpamakan sebagai bibit. Nah, sekolah sebagai tanah. Nah, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga nanti karakter murid akan tumbuh dengan baik atau dengan maksimal sesuai dengan yang kita sekarang sedang berkembang adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini pendahuluan mengenai perumpamaan sekolah ya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa anak itu sebagai bibit tanaman,
kemudian kita adalah petani. Bagaimana caranya kita petani untuk memaksimalkan bibit tersebut supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Kita lihat kalau misalnya airnya seperti apa, dikasih pupuk, ketika misalnya ada ular atau jamur, kita harus mencegahnya supaya benih tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi tugas kita sebagai guru itu adalah mengusahakan lingkungan yang menyenangkan bagi anak, menjaga, kemudian melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nantinya anak tersebut apabila lingkungannya sudah baik, nanti akan menciptakan karakter yang baik juga untuk anak tersebut. Nah, kemudian ya, sekarang masuk ke budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik ya. Apa tadi? Kebiasaan yang baik yang biasa. Kebiasaan baik yang biasa dikerjakan oleh kita. Nah, ya itu budaya positif. Baik. Nah, kita lihat budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan ya, yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol anak berperilakunya, sehingga perilakunya harus sesuai dengan yang guru harapkan. Seperti itu ya. Nah, nanti perwujudannya itu biasanya guru akan memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan atau memberikan imbalan kepada siswa atau penghargaan yang telah melaksanakan perbuatan baik. Nah, jadi biasanya kita mengontrol anak supaya anak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita akan menghukum. Ketika anak melaksanakan kebaikan, kita akan memberikan penghargaan. Seperti itu ya. Reward. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apabila 8 indikator ini sudah maksimal kita laksanakan, nanti akan terwujud apa yang namanya budaya positif. Baik, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama tentang disiplin ya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dan terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Disiplin waktu. Disiplin waktu, tanggung jawab, kemudian berperilaku sesuai dengan aturan. Berperilaku sesuai dengan Aturan berlaku. ya, berlaku. Biasanya kita menghubungkan kata disiplin itu dengan aturan dan peraturan, seperti itu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Di setiap instansi ataupun dimanapun tentu ada yang namanya peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman ya, hukuman. Padahal itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi lebih baik jangan digunakan hukuman tersebut. Nah, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi
dalam menguasai diri nanti untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti ketika murid sudah menerapkan disiplin positif, dia nanti akan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Iya. Cuma Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, terlepas dia dari suku apa, kemudian agamanya apa, bahasanya apa, atau latar belakang ekonominya seperti apa. Dunia sepakat bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, itu nilai kebajikan. Jadi kita tidak melihat dia dari suku mana, bahasanya apa. Yang penting ini adalah nilai kebajikan dan disepakati oleh seluruh dunia atau universal. Nah, contohnya ketika di sekolah kita sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Itu berlandaskan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makan roti manis. Makan roti manis ya. Kalau kata Bapak pengawas. Kalau misalnya ada lagunya kan, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Apalagi? berakhlak mulia. Coba gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkeneka global, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini merah. Ada loh. Mandiri dan Oh, ini mandiri dulu mungkin di sini ya. Coba ulangi ya. Ulangi ya semuanya ya. Ya semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ini tujuannya supaya anak mempunyai nilai-nilai kebajikan, ya. Ini di sekolah ya. Kemudian kalau nanti di luar, nah biasanya nanti contoh lainnya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, kasih sayang, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan masih banyak lainnya ya. Yang ini sepakat semuanya bahwa ini merupakan nilai-nilai kebajikan ya, disepakati oleh seluruh dunia, baik itu dari agama A, B, C atau D. Yang penting kita mempunyai atau melakukan tindakan ini berarti kita sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada teori motivasi ya. Teori motivasi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Takut dimarahin. Takut dimarahin oleh bapak kepala. Takut dihukum. Apa lagi? Takut di penjara. Ingin mendapat pujian, ya. tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi tersendiri yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut ya. Ketika kita datang tepat waktu, apa sih motivasi kita untuk hadir ke sekolah tepat waktu? Apakah karena tidak mau
mendapat hukuman, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, Mendapatkan pujian. atau misalnya yang lainnya, gitu ya. Nah, Karena bertanggung jawab. karena ingin bertanggung jawab. Atas kubu haji bertanggung jawab tadi. Bertanggung jawab ya melaksanakan Tugas dengan sungguh-sungguhnya dan mempertanggungjawabkan. Atas tadi bertanggung jawab. ya. Tadi Pak Haji Nana datang ke sekolah tepat waktu itu karena bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. Seperti itu Pak ya intinya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada tiga indikator. Kita ada di kolom yang mana? Silakan Bapak dan Ibu refleksi sendiri saja ya. Saya hanya menjelaskan. Yang pertama, ketika kita datang ke sekolah tepat waktu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti kita itu motivasinya masih dari eksternal. Atau sebaliknya, kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi atau pujian. Saya dipotong gaji. Takut dipotong gaji misalnya, Ayo mata takut. takut tidak cair misalnya, gitu kan? Atas dipotongan tapi mah. Wah, ya. Nah, kemudian yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Itu maksudnya masih dalam teori motivasi eksternal, belum muncul dalam diri kita. Nah, yang terakhir itu ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Setuju. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya nanti kita bisa melaksanakan budaya positif. Baik ada hukuman atau tidak, baik ada penghargaan atau tidak, kita akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi karena ingin menghargai diri Sendiri. Nah, kalau masih sekarang kan masih banyak ya di perusahaan-perusahaan pun peraturan masih berlaku, ada sanksi. Nah, ini kita di sekolah merubah paradigma tersebut. Apabila kita ingin menjadikan lingkungan dengan budaya positif, maka yang harus dimunculkan itu adalah motivasi internalnya, bukan eksternal. Karena ketika nanti anak misalnya harus memakai sepatu warna hitam, kalau tidak disuruh lari 10 keliling di lapangan. Kemudian misalnya peraturan tersebut dicabut, apakah anak masih akan tetap memakai sepatu warna hitam atau tidak? Pasti akan, dan tidak ada aturannya ini. Nah, berarti itu si anak masih teorinya eksternal, belum masuk ke internal. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik untuk memunculkan motivasi internal pada anak supaya nanti muncul nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan terwujud dengan budaya positif. Nah, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, mungkin ada yang mau memberikan pendapat mengenai apa itu hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Silakan. Restitusi dulu. Biasanya restitusi itu apabila kita berperilaku atau melakukan sesuatu yang kurang senonoh dengan aturan, biar yang kena kita atau mau pidana mau perdana, pidana dan perdata gitu. Nah, kita ganti rugi, baik itu ganti ruginya tergantung kedua. Biasanya kalau restitusi seperti itu, intinya restitusi itu ganti rugi lah kalau dilakukan. Intinya restitusi adalah ganti rugi. Ya. Ganti rugi. Ya. Kemudian itu kan kalau misalnya di luar ya. Ya. Nah, kalau di sekolah mau ganti rugi apa? Nah, ya kan? Tadi
Bisa. Contohnya saya kesiangan. Maaf Pak, saya kesiangan karena asuran biar untuk tidak mengganggu Bapak atau mengganggu anak-anak, biar saya diberi dari yang intinya pokoknya tidak Ya. merugikan orang lain gitu. Intinya Tidak merugikan orang lain. proses ganti rugi yang tidak merugikan orang lain, itu restitusi. Nah, kalau misalnya hukuman atau konsekuensi, Nah, kalau konsekuensi apa? Hasil dari akibat dari perilaku kita. akibat dari perilaku kita, itu konsekuensi. Sementara hukuman adalah orang yang melanggar. Di neraka. tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar. Melanggar peraturan. Ya, yang melanggar aturan. Nah, baik. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat satu persatu. Ketika kita melaksanakan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apabila konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu akan membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu ketika sekolah dari SD sampai sekarang pasti ingat siapa guru yang pernah memberikan hukuman kepada kita, baik itu fisik maupun verbal. Ingat? Ingat. Ingat. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, anak tersebut akan selalu mengingatnya dan membekas dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau konsekuensi hampir sama, tidak nyaman, namun jangkanya pendek, tidak panjang. Kalau hukuman itu jangkanya selalu ingat. Contoh seperti saya ketika di SMA dipanggil oleh guru karena saya melakukan kesalahan. Dulu itu kan guru itu bebas ya, tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Terserah guru, ini anak mau diapakan, yang penting harus berhasil. Mau dicubit, mau disuruh lari, atau mau dipanggil orang tuanya, itu dalam pikiran saya selalu membekas. Oh, guru kimia Panggalangan pernah dikepret. Guru Nah, itu sanes guru membekas kimia. sampai sekarang. Guru PJOK. Guru PJOK di Panggalan. Misalnya, atau misalnya Pak Wanda ketika Guru PJOK. sering menghukum murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Ketika nanti anak tersebut sudah SMA, dia pasti selalu ingat, oh, baheula saya pernah dihukum oleh Pak Wanda mengelilingi lapangan. Itu kan jangka waktunya panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu jangkanya pendek, Pak. Ya. Tapi ketika restitusi itu akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda ya, yang pertama itu tidak nyaman, yang kedua masih tidak nyaman tapi jangkanya pendek, kemudian yang terakhir adalah menguatkan. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman itu berarti nanti korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, nah ini masih banyak. Cuma intinya dari sini adalah apabila kita melaksanakan identitas hukuman itu nanti hal-halnya akan negatif. Apabila konsekuensi itu netral. Tapi apabila kita melakukannya restitusi itu akan menjadi hal yang positif. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini tinggal pilih apakah kita ingin yang negatif, ingin yang netral, atau positif. Ya, positif. Nah, berarti kita harus tahu ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu jangan diapakan, Jangan digantung. jangan dihukum, tapi diapa? Direstitusi. Bagaimana caranya? Nanti ada di materi berikutnya ya.
Nah, di sini ada contoh tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak dan Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Tidak. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman. Meminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi. Pilihannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu lain. Hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. 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 Mari kita lihat apakah jawaban Bapak dan Ibu itu benar atau tidak. Benar. Yang pertama, suruh mencatat hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman. Push up, hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi karena sebab akibat tadi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi karena dia menyenggol pada saat belajar. Kemudian disuruh menggunakan sepatu seharian, hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket karena telah masuk menit adalah konsekuensi. Nah, ini ya, ini perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, materi berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Apakah bisa kita dihukum oleh penghargaan? Tidak. Tidak. Bisa apa tidak? Tidak. Tergantung. Apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Kita dikasih penghargaan nih, kok merasa dihukum? Dihukum. Makanya dihukum di penghargaan. Diangkat kita tapi tidak bisa di bidang itu. Oh, dihargai tapi sama dengan dihukum. Dihargai tapi sama dengan dihukum. Nah, oke, kita bedah apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan ya. Ini ada kasus. Kita akan studi kasus dulu. Ibu Anas itu guru kelas 2. Bapak Suwandana kelas 2. Oh ya, Pak Suwandana guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, tidak bisa mengantri, selalu berebutan masuk kelas. Akhirnya itu bisa mengganggu proses pembelajaran karena tidak bisa tepat waktu. Nah, kemudian Pak Suwandana berpikir cepat, mengandalkan stiker bintang. Setiap murid yang akan masuk kelas dikasih atau diiming-imingi oleh stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, dapat bintang dari Pak Suwandana. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi. Nah, setelah beberapa minggu Pak Suwandana sakit, digantikan oleh Pak Haji Nana. Mumu. Kemudian Bu Asti, Pak Haji Nana Bu tidak Resti. mengetahui masalah Pak Wadas sering memberikan stiker bintang. Akhirnya pada saat mau masuk ke kelas, murid-murid kelas 2 itu kembali lagi berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Dari kasus tersebut. Kebiasaan. 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 Beda kebiasaan. Tadi anak pertamanya berebutan, kemudian Pak Suwandana berpikir cepat memberikan stiker bintang, akhirnya disarapi. Ketika diganti oleh guru yang lain tidak tahu bahwa Pak Wadas sering memberikan stiker bintang, akhirnya balik lagi lah seperti itu. Dikasih stiker bulan, salah. Ribet yang biasa diberikan oleh Pak Wanda
oleh Pak Haji anak tidak diberikan sama anak, akhirnya anak protes dari balik lagi ke rebutan. Ya, betul. Tadi karena Anda supaya anak itu rapi, diberilah stiker bintang. Tapi Pak Haji anak kan tidak tahu bahwa Anda memberikan stiker bintang. Akhirnya si anak balik lagi seperti biasa karena tidak dikasih stiker bintang. Nah, itu kasusnya ya. Dikasih stiker bulan Pak Jenana. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada orang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sering berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita sering menjanjikan hadiah kepada anak, nanti anak akan berasumsi, dalam hadiahan baik mau ge Berbohong, PKP, atau PHP. lagu mau dan gaya hadiahan. Nah, seperti itu maksudnya ya dari kasus tersebut. Ulah PHP Pak Yadi. Nah, ketika tadi si anak dikasih stiker bintang, dia mau berdiri rapi, tapi ketika tidak dikasih dia akan kembali lagi. Seperti Balik lagi, biasa. nanti motivasinya apa? Stiker bintang Eksternal. Karena ini diberi apa? hadiah. Hadiah atau imbalan, ya. Nah, ada penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, kemudian dibuat dengan persyaratan jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan Yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa. Betul. kenapa? Kemudian ini penghargaan yang tidak efektif ya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikannya. Kalau kita misalnya kebiasaan di kelas saha anu menang nilai 100 diberi permen, terus si anaknya bakal diberi permen supaya dapat 100. Ketika tidak kita memberikan permen, si anak akan lemah lagi motivasinya. Karena permen. Anak ingin mendapatkan Permen. bukan dari motivasi internal. Nah, penghargaan seperti itu tidak efektif ya. Tidak efektif. Harus penghargaan. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagai mereka tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Sebagai contoh misalnya di kelas kita sering memuji anak yang Pintar. Anak yang kurang pintar itu pasti tidak menyukai karena dia tidak diberikan penghargaan. Iya. Wah, pilih kasih seperti itu. Nanti munculnya kan kecewa. Ya. Itu bisa merusak hubungan antara kita guru dan juga murid. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, bisa besar kemungkinan muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Orang mah supaya guru senang, kalau udah iya, tidak dalam internal ya, masih eksternal. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas. Persaingan itu nanti akan menciptakan kecemasan. Ketika kita sekarang ada ranking 1 sampai ranking 20, ketika dibagi ya, nanti tercipta ada persaingan di dalam kelas tersebut, dan kecemasan itu akan muncul ketika anaknya mendapat ranking terakhir. Makanya sekarang dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa sekolah yang sudah tidak menggunakan ranking kelas, gitu, karena melihat tidak ingin sekolah itu menjadi persaingan. Karena sekolah itu tujuannya untuk mendidik anak tumbuh dan berkembang secara optimal, bukan untuk persaingan. Seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti. Dan kurang sama menang 100. Enggak sesuai mau dikerjakan
Dia tidak percaya bahwa dia bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Akhirnya apa? Ya udah, mulai kerjakan putus asa. Lalu menang penghargaan paling sih RAW, ada ranking kahijikan bukan tiru. Nah seperti itu. Kemudian penghargaan mengukur. Mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, tadi sudah saya bahas. Kemudian memberikan penghargaan dalam hubungan adalah yang sama. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ketika kita berharap mendapat penghargaan, namun kita tidak mendapatkannya, itu akan merasa kita dihukum. Nah itu maksudnya penghargaan menghukum kita, karena kita sering mendapat penghargaan setiap tahun. Misalnya juara apa, ternyata kita tidak mendapatkannya. Jadi akhirnya kita akan merasa dihukum, tidak mendapat penghargaan tersebut. Iya, betul. Nah, itu kan tetap si anak yang timbulnya itu dalam motivasi eksternal, ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu ya maksudnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Tadi budaya positif, disiplin positif sudah, nilai kebajikan sudah, kemudian teori motivasi sudah. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Tidak peraturan keras. Biasanya di kelas ada peraturan. Contohnya seperti apa? Istri tidak boleh berpakaian, tidak boleh pakai perhiasan yang berlebihan. Di antaranya. Istri tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Di antaranya. Apalagi? Jangan ngobrol saat pembelajaran. Jangan mengobrol saat pembelajaran. Itu kan peraturan. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Percaya, yakin. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara motor itu harus memakai helm? Kenapa ada aturan tersebut? Sewaktu-waktu kalau bisa jatuh, kepala tidak akan terbentur langsung karena pakai helm. Karena pakai helm untuk melindungi diri. Berarti tujuan akhirnya Keselamatan. Keselamatan. Tapi Pak Haji Nana bisa Tidak pakai helm. Pakai kopea. Tidak. Berarti Pak Haji Nana belum meyakini bahwa helm ini bisa melindungi dari keselamatan. Kita masih dalam tahap aturan. Pakai helm dan naik polisi, Pajinana mah perlindungan anak, doa. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ketika sebuah peraturan ada sanksinya, ya. Berarti kita takut, maka kita pakai helm. Bukan karena kita yakin akan keselamatan, tapi kita takut kepada polisi, nanti ditilang. Takut bukan takut kita terjatuh kemudian misalnya melindungi keselamatan kita, tidak kan rata-rata seperti itu. Iya. Nah itu yang disebut dengan peraturan. Seperti yang kedua, mengapa ada larangan membuang sampah sembarangan? Sama seperti tadi ya. Itu nilai kebajikannya apa? Kesehatan, kebersihan. Nah seperti itu. Kenyamanan. Nah, nilai keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan yang diberikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tujuannya apa? Tujuannya teh, utamanya teh seperti tadi.
harus memakai helm saat berkendara. Tujuan utamanya adalah untuk keselamatan kita. Dunia akhirat. Kita yakin bahwa memakai helm itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan. Tapi kita tidak yakin kita bisa ditilang oleh polisi, ya. Nah, itu aturan itu biasanya kita laksanakan untuk tidak mendapat hukuman dari orang lain. Sementara keyakinan bedanya ini sudah muncul dari motivasi internal. Tidak lagi ketika ada peraturan pakai helm ditilang atau untuk orang mah yang salah pakai helm. Contoh Pak Wanda walaupun di Bojonggambir tidak ada polisi, dari rumah ke sini pakai helm. Contoh yang baik. Ya, tepuk tangan untuk Pak Wanda. Berarti Pak Wanda itu levelnya bukan tentang peraturan, tapi sudah keyakinan. Level tinggi. Keyakinan. Ya. Nah, seperti itu. Ketika tadi juga kita kembalikan ke sekolah, kita datang tepat waktu tidak melihat hukuman atau penghargaan, berarti kita sudah yakin bahwa kita harus menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu keyakinan. Dari internal kawan. Internal, alhamdulillah. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Masuk ke perempuan eta sosial itu teh. Ya, berarti kan keselamatan mata juga kawan ya. Iya. Nah, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan nantinya yang akhirnya bisa membentuk sebuah budaya positif. Budaya bisa timbul itu dari kebiasaan. Nah, ketika ingin kita menciptakan kebiasaan harus menciptakan dulu lingkungan yang positif. Setelah terjadi lingkungan yang positif, nanti akan terjadi kebiasaan yang positif. Setelah terjadi kebiasaan yang positif, maka akan muncul budaya yang positif. Nah, seperti itu. Jadi dalam mewujudkannya kita perlu disepakati untuk membuat keyakinan-keyakinan bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini ada contoh, ini ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ditujunya apa? Tadi kan nilai kebajikan banyak, ada keselamatan, Kerapihan. tanggung jawab, mandiri, Kerapihan. kreatif atau misalnya integritas, komitmen, itu kan sudah sepakat. Kerapihan. Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menyakiti orang lain. Nilai kebajikannya apa? Baik. Kenyamanan. Terus Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. peraturan, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Kesehatan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya kesehatan. Keselamatan gitu ya, Sa? Ya. Itu maut. Bergantian menunggu giliran. Antri. Disiplin. Baik. Kita akan lihat apa nilai kebajikan yang ditujunya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikannya adalah supaya anak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain supaya anak bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit adalah supaya anak menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah nilai kebajikannya adalah Keselamatan. keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersahabat. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju dalam peraturan tersebut. Ya, peraturannya adalah seperti ini. Oh, nilai kebajikannya adalah ini. Nah, itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Nanti kalau kita membuat peraturan, kembalikan barang ke tempatnya atau misalnya dilarang melakukan kekerasan, ketika ada yang melakukan kekerasan pasti itu akan mendapat hukuman. Ya. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan kelas,
itu nanti dilakukannya dengan cara restitusi, bukan dengan cara menghukum. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas, ciri-cirinya itu yang pertama harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau menyeluruh, Umum. dibuat dalam pernyataan positif. Jangan ada kata dilarang, tidak boleh. Kalimatnya harus positif. Langsung aja misalnya jagalah kebersihan. Nah, itu kan sudah kalimatnya universal dan pernyataannya positif. Sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kira-kira di sekolah kita kondisinya seperti apa? Apa yang cocok diterapkan di sini keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Biasanya kita membuat peraturan itu kita. Apakah anak kita ajak membuat peraturan? Diajak tidak? Dia aja. Membuat peraturan. Membuat peraturan. Apa harus diajak? Harus bisa masukkan kan? Ya, kita kan biasanya membuat peraturan itu sendiri A, B, C, D baru diberikan kepada anak. Nah, kalau keyakinan itu kita diskusi dengan anak. Mau keyakinan apa yang akan dia terapkan di kelas? Nah, si A, si B menjawab, si C tulis. Nah, akhirnya disepakati. Ini kesepakatan kelas kita yang sudah kalian yakini harus dilakukan, ya. Itu maksudnya perbedaannya. Jadi melibatkan semua warga di kelas untuk membuat keyakinannya. Nah, contoh keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Kalau peraturan, misalnya tadi datang ke sekolah harus 15 menit sebelum waktunya, sebelum bel berbunyi, atau harus membersihkan WC dari kotoran atau apa, bukan panjang peraturannya. Buang sampah pada tempat. Harus membuang sampah pada tempatnya. Kan tujuan utamanya tetap menjaga kebersihan. Ya udah, kita bikin aja keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Luas cakupannya. Mau menjaga kebersihan kelas, mau sekolah, mau rumah, mau lingkungan, universal. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan nilai adalah nilai kebajikan kan harus bersifat universal, ya. Sampai sini agak sudah bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, anak juga seperti itu. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Makan. Sandang, pangan, Papan. Papan. Makan, Sandang, pangan, papan. sandang, Pangan, papan. Pendidikan. pendidikan, Oh, ini udah tahu. Keselamatan. Keselamatan. Kesehatan. kesehatan, Keamanan. hiburan, Hiburan. dangdutan. Pak Anda membutuhkan hiburan? Membutuhkan. Berarti apakah Anda membutuhkan hiburan atau tidak? Butuh. Nah, maka sekarang kita lihat apa saja 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk anak, ya. Kebutuhan dasar dari seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja? 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging atau kasih sayang. Yang ketiga, power, kekuasaan. Yang keempat, freedom, kebebasan. Dan yang kelima, fun, kesenangan. Nah,
5 kebutuhan hidup ini harus terpenuhi oleh anak. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Misalnya, untuk bertahan hidup bisa kesehatan, rumah, dan juga makanan. Anak harus terpenuhi kebutuhan tersebut. Harus makan, harus dijaga kesehatannya, Harus mandi. harus juga ada tempat tinggal. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada membutuhkan cinta dan kasih sayang. Love. Pak Wanda misalnya, apakah Pak Wanda membutuhkan cinta dan kasih sayang? Membutuhkan sekali. Membutuhkan. Begitu juga anak. Jadi ketika kita di kelas, kita jangan memilih-milih anak. Urang mah Nu geulis, ieu we, nu kasep, nu pinter, anu misalnya teu pinter jeung kurang kasep mah diantar. Jangan pilih bulu. Nah, karena pada dasarnya setiap anak itu membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Love and blowing. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi kadang ada anak yang ingin dianggap berharga. Kalau di kelas kita hanya menyuruh satu anak terus, berarti kita tidak memberikan rasa kekuasaan ke anak yang lain, ya. Jadi kita harus adil supaya 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi oleh semua anak. Baik, ya, selanjutnya tentang kebebasan. Jadi anak ini membutuhkan kebebasan sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba dan tidak terpengaruh orang lain. Kemudian yang kelima, anak juga membutuhkan kesenangan bermain, tertawa, supaya anak dapat kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi atau kepada anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, ini ada kasus tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Kemudian dia terlihat senang ketika berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Jawaban Dimas, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, aku merasa bangga dan keren biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, menyetir mobil itu seru. Ini kebutuhan mana yang dipenuhi oleh Dimas di antara 5 tadi? Kebebasan. Kemudian penguasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan. Ya, kita lihat. Nah, kebutuhannya yang pertama adalah penguasaan, kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga adalah rasa kesenangan bisa menyetir mobil itu seru. Nah, anak tersebut mendapatkan kebutuhan dasar kesenangan. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan anak tidak terpenuhi? Yang 5 tadi, Pincang. akan jomplang, akan Pincang. kecewa, akan Tidak sempurna. tidak seimbang, ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila 5 kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi kepada anak tersebut nanti akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Makanya kita harus bisa memberikan 5 kebutuhan dasar kepada anak. Kita fokus saja di sekolah karena di rumah ada orang tua, ya. Seperti itu. Mana dia orang di rumah anak tua aja. Nah, Ayat ketika orang tuanya tidak ada, ya itu kita nanti balik lagi, itu sudah urusan
di rumah. Tidak mungkin kita menyediakan rumah untuk orang tuanya, gitu ya. Cuma ini 5 yang harus diberikan kepada anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru harus memiliki atau harus tahu posisi kontrol kita itu ada di mana, ya. Nah, 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ibu dan bapak ada di posisi kontrol nomor berapa pada saat sekarang? Itu menjadi refleksi. Kita bahas satu-satu perbedaannya. Nah, yang menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah harus memberikan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya kata-katanya itu patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, biasanya guru seperti ini yang sering memberikan hukuman, dia percaya hanya cara dia yang akan berhasil. Ya, ini kontrol 5 kontrol guru. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan menggunakan suara lemah lembut, ya. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang tidak nyaman. Kemudian anak merasa bersalah, anak merasa rendah diri. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah, ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu. Nah, itu secara tidak langsung kita masuk ke posisi pembuat merasa bersalah, ya, dengan cara kita memberikan pernyataan yang mereka yakini dia itu salah, seperti itu. Kemudian ada sebagai teman. Nah, biasanya pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tidak akan menghukum, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Posisi guru, posisi teman pada guru biasanya bisa negatif atau positif, ya. Positifnya nanti anak akan hubungannya dengan kita baik atau akrab, ya. Sekarang kan sudah banyak guru yang dengan murid seperti teman, ya. Itu hal positifnya. Tapi hal negatifnya adalah ketika kita tidak memberikan apa yang dia mau, dia akan kecewa. Contoh, di sini, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ketika negatifnya, ketika anak minta bantuan, terus kita tidak memberikan bantuan, anak akan menjadi kecewa. Ya, jadi posisi ini adalah posisi kontrol teman. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau biasanya adalah mengawasi, ya, mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau yang sempurna. Kita bisa mengukur seperti itu kepada anak. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ketika dulu. Nah, kamu pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, ini nanti anak akan stabil. Nah, yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah, ya. Tadi kita harus bertanya kepada anak, ini tindakannya salah atau tidak? Salah. Kamu yakin ini salah? Ya, seperti itu, ya. Kemudian nanti kita menanyakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu dan lain-lain. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinannya, apa yang sudah kita yakini, keyakinan kelas yang kita sudah buat. Ya, seperti itu kesepakatannya, apa yang sudah buat. Nanti balik lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, nanti anak akan kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas, ya. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
untuk memperbaiki hubungan. Restitusi dalam tawaran, bukan paksaan, bukan kita yang memaksa anak harus seperti A, B, C. Jadi anak menawarkan sendiri, Pak, saya akan menebusnya dengan seperti ini. Kemudian menuntut anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu segitiga restitusi ya. Jadi yang ketika ada anak yang membuat kesalahan, jangan dihukum, tapi lakukanlah segitiga restitusi. Panggil anak tersebut, stabilkan identitasnya, validasi kesalahannya, baru menanyakan keyakinan. Insya Allah nanti anak akan kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh. Kemarin saya membuat penerapan segitiga restitusi di SD Kostasari ya. Ya, masuk ya. Tutup pintunya. Ya, sini duduk dekat Bapak. Ya, tahu dipanggil sama Bapak kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi Bapak lihat Yara ketika ulangan mencontek kepada temannya. Betul. Betul. Menurut Yara itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Bapak tidak menyalahkan Yara ya, karena Bapak di sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, cuman kenapa Yara melakukan hal itu? Tidak belajar. Tidak belajar. Semalam tidak belajar ya, Ra? Kemana? Main. Jadi semalam karena tidak belajar, jadi ya Ra ketika ulangan mencontek. Ya, itu perbuatan baik atau buruk? Buruk ya. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak ya. Bapak juga pernah dulu ketika sekolah itu mencontek. Nah, namun Bapak juga berpikir, nah itu perbuatan yang tidak baik, jadi jangan diulangi ya. Nah, sekarang Yara sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nah, sekarang Bapak tanya keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati apa saja? Harus apa? Jujur. Kemudian harus apa lagi? Jangan mencontek. Nah, itu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bahwa kita itu jadi orang harus jujur ya, jangan mencontek. Nah, apa yang akan Yara lakukan supaya tidak mencontek lagi? Belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti ketika ada ulangan kita tidak mencontek lagi kepada teman ya. Nah, mau dari kapan dimulainya? Sekarang. Sekarang. Berarti mulai sekarang Yara setiap malam harus apa? Belajar supaya apa? Tidak menyontek. Tidak menyontek lagi. Siap ya? Tuh, Pak. Nah, baik. Kesimpulan dari materi budaya positif yang pertama tadi,
apabila kita ingin menciptakan budaya yang positif, maka yang pertama adalah harus tahu dulu disiplin positif. Disiplin positif nanti timbulnya itu dari nilai-nilai kebajikan yang kita laksanakan. Nah, kemudian berhubungan dengan teori apa tadi? Motivasi. Jangan eksternal tapi internal. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa. Kemudian ada keyakinan kelas, bukan peraturan, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Nah, dari peraturan kelas kita akan naik menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan yang positif nanti akan menjadikan budaya yang positif. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan pemaparan dari saya mengenai budaya positif bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya, 1 atau 2 orang, silakan untuk berdiskusi. Ya, gimana? Tentang hukuman ya Pak ya, saya sering mendengar tentang hukuman ya Pak ya. Saya sering mendengar dari orang tua dulu, katanya gini Pak, anak-anak zaman sekarang itu bedanya apa kan? Kalau dulu di sekolah tuh misalnya kamu tidak bisa baca, langsung si guru itu memberi hukuman misalnya dengan menjepret gitu. Jadi terngiang-ngiang, teringat-ingat bisa itu karena ada hukuman gitu Pak. Jadi teringat sampai tua. Jadi seperti itu, apakah memang seperti itu atau bagaimana? Ya baik, terima kasih Ibu Resti ya. Ada kasus anak tidak bisa baca kemudian dicepret oleh orang tuanya, oleh guru supaya anak tersebut motivasi ya. Tadi kita sudah bahas bahwa itu masih atau masuk pada tahap internal eksternal ya. Sehingga anak itu nanti dia tidak melakukan hal itu atas kemauan sendiri, tapi karena tidak takut atau tidak mau dihukum oleh gurunya ya. Nah, yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama, hanya jangka yang pendek. Ketika guru tidak mencepret lagi, ya udah anak akan kembali lagi. Nah, untuk melaksanakan atau supaya anak jangka panjang, kita harus melaksanakan munculkan motivasi internal dalam diri anak dengan cara kasih tahu nilai kebajikannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, supaya anak ada kemauan dan sadar dari dalam diri sendiri. Nanti ketika kebiasaannya sudah ada, dia akan menciptakan budaya yang positif. Nah, seperti itu mungkin Bu. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian presentasi dari saya mengenai diseminasi budaya positif. Kekurangannya saya mohon maaf apabila masih banyak materi yang dirasa masih belum pas atau ada kesalahan, mungkin saya masih tahap belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa mewujudkan dan bisa menumbuhkan budaya positif baik terhadap siswa ataupun diri kita sendiri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Haji Nana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan adanya pelatihan di motivasi bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu wa karim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pemaparan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yadi pada kesempatan ini, kami dari sekolah sangat memperhatikan cukup baik dan memuaskan, dan insya Allah di sekolah kami akan dilaksanakan hal-hal seperti yang telah disampaikan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini sekolah kami SDN Kostasari bisa lebih maju, lebih berkembang, terutama dengan metode-metode yang telah disampaikan, dilaksanakan di SDN Kostasari kepada anak-anak. Dan alhamdulillah kelihatannya anak sangat antusias, guru juga, rekan-rekan guru yang ada di sekitar SDN Kostasari cukup terbantu dengan hal tersebut dan memudahkan kepada guru untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membantu kepada anak dalam acara penyampaian pembelajaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan metode yang dipaparkan dan metode yang sangat berguna untuk anak-anak di sekolah kami. Untuk itu atau karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yadi di sekolah saya dan sekolah kami ini bisa membantu perkembangan anak-anak dan membantu kemajuan Pak Yadi dalam segi KBM atau PBM, proses belajar mengajar, sehingga SDN Kostasari ini lebih maju dan lebih berkembang dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Yadi. Mudah-mudahan anak guru-guru di sekolah SDN Kostasari juga bisa melaksanakan dan mengikuti metode-metode yang telah disampaikan. Insya Allah tidak terlalu sulit, asal kita sering melaksanakan dan kita sering mengerjakan hal yang diatur, yang disesuaikan dengan metode tersebut. Insya Allah akan mudah disampaikan kepada anak. Itu sementara dulu, insya Allah suatu saat akan lebih panjang lagi untuk memaparkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menyaksikan Pak Yadi memaparkan tentang budaya positif, tentang keyakinan di kelas, alhamdulillah kami salah satu guru SDN Kostasari sangat terbantu mengenai budaya positif yang harus dilaksanakan di SDN Kostasari. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif di SDN Kostasari akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SDN Kostasari. Dan kepada Pak Yadi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah saya mendengarkan pemaparan tadi dari Pak Yadi tentang diseminasi budaya positif, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu yang belum saya ketahui tentang budaya positif tersebut. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Yadi ke diri saya sendiri, baik kepada saya maupun kepada siswa. Terima kasih Pak Yadi, semangat!